Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memaparkan materi yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Maulana dengan NIM 1905693. Izin memperkenalkan diri, saya Ferike Ditya Damayanti dengan NIM 1908889. Kenalkan, nama saya Siti Adila Afia, NIM 1900088. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tamar Wilna dengan NIM 1905583. Pendidikan inklusif. Di sini kita akan membahas tentang sistem dukungan implementasi pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif didukung oleh lembaga pendidikan, diantaranya ada Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus serta Pendidikan Layanan Khusus (PK dan PLK). Selanjutnya ada PPPTK PAUD dan PLB. Nah, selanjutnya ada juga dari Dinas Pendidikan, terutama di provinsi maupun di kabupaten kota. Ada LPTK, SLB, atau Resource Center. Selanjutnya ada LSM. Di sini kita akan membahas tentang direktorat dulu ya. Direktorat Pembinaan ini merupakan salah satu komponen penting dalam upaya dukungan pemerintah pusat untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif. Adapun jenis program yang dihasilkan oleh Direktorat Pembinaan ini, diantaranya ada subsidi rintisan sekolah inklusif, subsidi biaya operasional sekolah atau yang biasa disebut dengan BOS. Nah, nggak hanya sekolah formal, tapi ada sekolah inklusif juga mempunyai dana BOS. Selanjutnya ada subsidi sarana dan prasarana. Selanjutnya ada subsidi ruang kelas baru RKB, serta ada subsidi untuk rehab infrastruktur. Jadi nggak hanya sekolah biasa saja, tapi sekolah inklusif juga dapat subsidi rehab sekolah agar lebih fresh lagi sekolahnya. Selanjutnya ada subsidi e-learning. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang PPTK PAUD dan PLB. PPPTK PAUD dan PLB merupakan unit pelaksana yang memiliki tugas serta fungsinya, di antaranya untuk mengembangkan dan memberdayakan pendidik atau guru SLB. Sebelumnya PPTK PAUD lahir dari perubahan tugas pokok dan fungsi lembaga yang sebelumnya. Di sini ada PPPG tertulis, terus ada berubah menjadi PPPTK, TK, dan PLB, dan sekarang menjadi PPPTK, PAUD, dan PLB. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Lalu yang ketiga ada perguruan tinggi atau lembaga pendidik tenaga kependidikan. LPTK ini memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Peran LPTK ini dapat diselenggarakan dalam bentuk pengembangan konsep pendidikan inklusif. Terdapat 9 dukungan yang menjadi mitra pemerintah dari LPTK penyelenggara pendidikan luar biasa atau LPTK PLB untuk pengembangan pendidikan inklusif, diantaranya yaitu UNP Padang, UNJ Jakarta, UPI Bandung, Uninus Bandung, UNY Yogyakarta, UNESA Semarang, UNES Surabaya, dan UNM Makassar. Adapun dukungan yang diberikan oleh LPTK PLB ini antara lain pelaksanaan advokasi di sekolah-sekolah inklusi dan menjadi counterpart Dinas Pendidikan setempat. Selanjutnya, sekolah luar biasa SLB atau sekolah pendidikan khusus. Tidak ada satupun sekolah inklusif yang membangun kerjasama dengan SLB. Kerjasama ini dalam pengertian yaitu dituangkan secara formal dalam bentuk naskah kerjasama atau naskah MOU. Padahal kerjasama ini antara SLB dengan sekolah inklusif itu sangat penting
dalam menunjang pendidikan inklusif di dalamnya. Ada beberapa hal yang mendasari kesulitan sekolah inklusif berkolaborasi dengan SLB, antara lain itu yang pertama yaitu masalah komunikasi, di mana kelemahan sekolah inklusi itu tidak tahu bagaimana cara menjalin kerjasama dengan SLB. Lalu yang kedua yaitu kesulitan sekolah inklusif dalam menyediakan akomodasi bagi guru pembimbing khusus, khususnya menyediakan pengganti transport bagi mereka. Jadi kesulitan berkomunikasi dan keterbatasan anggaran sekolah menjadikan suatu masalah yang mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah inklusif. Yang kelima, ada pusat sumber. Pemerintah sebagai pusat sumber dalam pengembangan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Fungsi pusat sumber dalam implementasi pendidikan inklusif adalah peran pusat sumber masih kepala sekolah, sekolah reguler dan SLB. Yang kedua, menyediakan bantuan asesmen dan layanan bimbingan kependidikan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, melakukan inovasi di bidang pendidikan inklusif. Yang keempat, menjaga fasilitator dan mediator bagi semua pihak dalam implementasi pendidikan inklusif. Nah, di sini tuh ada inisiator dan aktif dalam pelaksanaan. Jadi dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan inklusif ini emang harus aktif gitu agar seperti ini itu terjalan dengan baik. Yang kedua ada sumber dukungan. Nah, pemerintah di sini adalah sebagai sumber dukungan agar berjalannya pendidikan inklusif ini. Nah, pusat informasi di sini pemerintah pun menjadi pusat informasi karena dari pemerintah tersebut memiliki satu tujuan agar informasinya tidak berbeda-beda. Nah, di sini yang keempat ada home base guru pembimbing khusus, yang kelima ada koordinat layanan. Yang keenam ada lembaga swadaya masyarakat atau LSLM. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah sangat dimungkinkan menurut undang-undang. Kemitraan sekolah ini tidak hanya dapat dilakukan dengan sekolah lain, melainkan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah. Di sini ada peran orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Nah, peran orang tua itu adalah perencanaan. Jadi, di mana anak mau sekolah, di mana anak mau mengikuti pembelajaran, di situ adalah perencanaan orang tua. Yang kedua, ada penyediaan tenaga ahli. Nah, di sini pun orang tua itu sangat dibutuhkan ya. Lalu pengambilan keputusan. Untuk masuk sekolah tersebut, orang tua pasti mempunyai keputusan. Nah, yang ketiga, yang keempat itu ada pelaksanaan pembelajaran. Nah, setelah dirancang, setelah ada keputusan, orang tua pun telah memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Dan yang kelima ada pendanaan. Orang tua pun membiayai anaknya sekolah. Lalu yang ketujuh ada penyaluran lulusan. Nah, di sini ada tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama, tingkat keterlibatan. Nah, masyarakat pun bisa mengikuti atau membantu. Yang kedua, ada praaksara keterlibatan. Yang ketiga, ada organisasi keterlibatan. Yang keempat, ada sikap anggota masyarakat. Selanjutnya ada sistem dukungan internal. Yang pertama ada kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah ini merupakan kunci kesuksesan sekolah dalam mengadakan perubahan, sehingga kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan dan memperbaiki program dan proses pembelajaran di sekolah sebagian besar biasanya terletak pada diri kepala sekolah.
Dukungan kepala sekolah yang paling penting adalah sisi kepemimpinan sekolah tersebut. Ketercapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan kepala sekolah sebagai salah satu pemimpin pendidikan. Kepala sekolah inklusif memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas keberhasilan siswa berkebutuhan khusus yang terdapat di sekolah tersebut. Yang kedua, ada kompetensi guru. Pemerintah telah merumuskan 4 jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi profesional. Nah, dari kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru di sekolah inklusif, kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang paling penting untuk dimiliki. Kompetensi selanjutnya adalah kemampuan guru untuk memodifikasi kurikulum yang sesuai dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga ada iklim sekolah. Menurut Halpin dan George, iklim sekolah adalah sesuatu yang bersifat intangible, tetapi memiliki konsekuensi terhadap organisasi. Persepsi dan kebiasaan sosial seluruh warga sekolah mempengaruhi iklim sekolah yang bersangkutan. Berdasarkan berbagai studi yang telah dilakukan, iklim sekolah telah terbukti memberikan pengaruh yang kuat terhadap pencapaian hasil-hasil akademik. Ada sistem dukungan eksternal sekolah. Yang pertama ada pemerintah. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini peran pemerintah dalam pengembangan pendidikan inklusif belum cukup maksimal. Kekurangan guru pembimbing khusus di sekolah inklusif menjadi permasalahan yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengangkat guru baru alumni pendidikan luar biasa di sekolah-sekolah inklusif untuk mengatasi kekurangan guru pembimbing khusus. Dan peran pemerintah dalam mendukung pendidikan inklusif yang pertama ada membuat regulasi UU yang terkait dengan penyediaan layanan bagi siswa berkebutuhan khusus. Yang kedua ada menganggarkan dana khusus dari APBN ataupun APDB. Yang ketiga, memberikan dukungan dan sarana layanan secara lebih luas. Yang keempat, penyediaan sarana umum pendidikan yang dapat diakses secara mandiri oleh siswa berkebutuhan khusus. Yang kelima, ada mendorong peran swasta untuk ikut serta membantu memberdayakan siswa berkebutuhan khusus. Yang kedua, ada masyarakat. Menurut Wasliman, peran masyarakat sangat penting diwujudkan dalam implementasi pendidikan kebutuhan khusus atau pendidikan inklusi, karena masyarakat memiliki berbagai sumber daya yang dibutuhkan sekolah dan sekaligus masyarakat juga sebagai pemilik sekolah di samping pemerintah. Indikator partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus adalah yang pertama, ikut serta mengajukan usul atau pendapat mengenai usaha-usaha dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yang dilakukan langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang ada. Yang kedua, ada ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang penentuan program sekolah yang dianggap sesuai dan baik untuk anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, ada ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah termaksud dalam hal memberikan sumbangan, baik berupa tenaga, iuran uang, dan material lainnya. Yang keempat, ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan bersama termaksud di dalam mengajukan saran, kritik, dan meluruskan masalah yang tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan. Yang kelima, ada ikut serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang telah ditentukan bersama. Yang ketiga, ada sistem persekolahan. Sistem persekolahan merupakan sistem yang diberlakukan di sekolah berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sistem persekolahan lainnya antara lain penerapan life skill atau kecakapan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum.